baik. Nah, kita mulai saja tanpa berlama-lama. Kemarin kita baru bahas sampai ke huruf ta kalau nggak salah ya. Sampai ke huruf mim. Kita mulai lagi nanti dari huruf mim kita bahas ya, per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Oke, kita mulai dari huruf yang ini lagi ya. Kita mulai dari huruf yang ini ya. Oke, nah ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia tidak berharokat, dia nama aslinya memang sudah disebut dengan mim. Jadi jangan sampai teman-teman sebut ini adalah huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Oke, nah bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim itu persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Seperti apa itu? Dengan cara menyentuhkan bagian bibir atas kita dan bibir bawah kita dengan natural sebagaimana kita melafalkan huruf M. Ma mimu am, persis. Ma mimu am. Ya, cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita saja. Tapi hati-hati, jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf mim, ya, bibirnya terlalu dilipat. Contoh, ma, mi, mu. Nah, jangan. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja, selesai. Yatiman, mamimu, ya. Lanjutkan lagi. Selanjutnya, mim di sini dia berharokat baris atas 2. Nah, baris atasnya ada 2, teman-teman sekalian. Bentar ya. Oke, sebentar. Nah, perhatikan di sini. Baris atasnya ada 2. Nah, mana nih? Nah, ini ya. Kalau baris atas 1 namanya adalah harokat fathah. Di sini tuh ya, ada baris atas 1. Ini namanya harokat fathah. Tapi kalau baris atasnya 2 namanya harokat apa? Ada yang tahu atau tidak? Nama harokatnya adalah fathah tain. Ya. Oke, fathah tain. Nah, berarti baris atasnya si fathahnya ada 2. Kalau baris atas 1 dibacanya dengan vokal A saja. Kalau baris atasnya 2 fathatain, maka dia dibaca menjadi vokal konsonan. Vokal A dan konsonan an, jadinya vokal konsonan an. Ya, maka huruf mim di sini nggak lagi kita baca yatima, nggak dibaca yatimim, nggak yatimu, nggak. Tapi dia harus dikasih vokal konsonan, harus dikasih vokal konsonan an. Maka yati menjadi apa? Yatiman. Ya, basicnya dulu. Oke, yatiman. Kenapa dipakai vokal konsonan an? Karena dia berharokat fathatain. Ya, maka dibacanya man. Oke, yatiman. Nah, gitu ya. Jelas ya. Jadi jangan sampai dibaca yatima saja. Karena baris atas 2 namanya harokat fathatain, dia dibaca dengan vokal konsonan. Maka bukan mim lagi dibacanya tapi jadi man. Gitu. Yatiman dza. Nah, paham ya? Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman. Sekarang, kalau misalnya di sini yatiman, apakah mim berharokat fathatainnya tetap dibaca dengan vokal konsonan an? Ya, apabila bertemu dengan huruf dzal. Nah, mannya di sini ya, oke, dia berjumpa dengan huruf dzal. Apakah tetap kita baca yatiman dza? Ternyata jawabannya adalah tidak. Nggak ada di sini, nggak kita baca man lagi. Fathatainnya itu nggak dibaca an lagi karena berjumpa dengan huruf dzal. Ada hukum tajwid apa di sini? Oke. Di sini ada hukum tajwid namanya adalah ikhfa. Ikhfanya ikhfa apa? Ikhfa hakiki, ya. Oke, ikhfa hakiki itu apa? Ketika nanti kita bahas deh. Ini kita pindahin dulu ke sini. Ini nama hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki, pertemuan antara fathatain dengan huruf dzal, ya. Oke, sip. Apa itu ikhfa hakiki? Oke, kita bahas ya. Perhatikan baik-baik. Dalam bahasan tajwid, teman-teman sekalian, nanti ada yang namanya hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu apa? Nun sukun itu adalah nun mati, ya, nun mati, teman-teman. Ya, nun sukun itu adalah nun mati. Ya, nun sukun. Tanwin itu apa tanwin? Ada fathah tain, dhammah tain, kasrah tain. Nah, an in un itulah tanwin. Oke, maka hukum nun sukun dan tanwin ini akan membahas perihal apa? Perihal nun sukun atau tanwin an, un, in berjumpa dengan huruf apa? Nun sukun atau tanwin ya berjumpa dengan huruf apa?
itu hukum tajwidnya apa? Contoh misalnya, nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf B, misalnya si B, maka itu dibaca hukum tajwidnya apa? Ya, nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf si C, hukum tajwidnya apa? Hukum nun sukun, ya, gitu. Buku marhalahnya sudah jadi belum? Saya nggak punya buku marhalah. Ya, nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf si Z, hukum tajwidnya apa? Gitu ya. Oke, jelas? Nah, sekarang yang kita jadi nggak akan terlepas dari nun sukun atau tanwin. Nah, nanti ada 4 kalau kita breakdown ada 4 hukum tajwid yang terlahir dari kondisi ini. Ya, apa aja? Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa hakiki. Yang kita cari adalah yang ikhfa hakiki. Oke, yang kita cari adalah ikhfa hakiki. Nah, apa itu ikhfa hakiki? Sebentar ya. Oh, ininya belum kita persiapkan lagi. Sebentar. Oke. Nah, ikhfa hakiki itu apa? Kondisinya. Nih, ya. Izin teman-teman sekalian. Ya. Ikhfa hakiki saya izin hapus dulu sebentar yang sudah kita bahas. Maaf ya. Nah, ikhfa hakiki, oke, maaf ya, kita hapus dulu. Nah, ini ikhfa hakiki teman-teman sekalian. Ikhfa hakiki adalah pertemuan antara ya nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan 15 huruf ini. Ya. Nah, jadi kalau ada nun sukun berjumpa dengan 15 huruf ini, itu hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Ya, kita lihat dulu secara keadaan. Tadi dalam ayat, contohnya apa tadi? Dalam ayat tadi, kita cek dulu. Ya, kita cek dulu. Dalam ayat tadi adalah pertemuan antara fathatain berjumpa dengan huruf dzal. Ingat-ingat ya, fathatain baris atas 2 berjumpa dengan huruf dzal. Sekarang kita lihat dalam rumus. Di sini ada fathatain nggak? Ada? Ada fathatain? Kalau ada kita tandain dulu. Fathatain. Nih. Ada ya? Oke, fathatain berjumpa dengan huruf dzal. Oke, kita geser. Ada nggak huruf dzal di sini? Kalau ada kita tandain lagi. Ada ya. Nah, berarti betul dia adalah hukum tajwidnya ikhfa hakiki karena mempertemukan antara fathatain berjumpa dengan huruf dzal. Itu adalah ikhfa hakiki secara keadaan. Lantas cara bacanya seperti apa? Cara bacanya dengan cara baca samar dan dengung. Apa yang disamarkan, lalu apa yang didengungkan? Yang disamarkan dan didengungkan adalah bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an? Karena nun sukun bunyinya an. Fatatain, domahtain, kasrotain, an, in, un, bunyi ujungnya adalah konsonan an. Maka ini perihal mengubah bunyi an dengan samar dan dengung kepada huruf berikut yang ditemuinya di sini. Contohnya adalah huruf dzal. Maka di sini tadi dalam ayat ada an, fatatain, an berjumpa dengan za, maka dibacanya bukan dibaca anza, anzi, anzu, tapi dibacanya anza, anzi, anzu. Nggak ada lagi bunyi konsonan an-nya. Dia udah samar dan dengung. Ya, oke, jelas ya. Nah, maka di sini nggak dibaca lagi si n-nya di sini, teman-teman sekalian. Perhatikan, si n-nya di sini nggak dibaca nih. Nah, ini kan asalnya kan yatiman da. Nah, karena ada hukum tajwid ikhfa hakiki di sini, sahabatku, maka bunyi n-nya samarkan, dengungkan, tahan 2 harokat dengungannya, lalu sambil bersiap-siap melafalkan huruf dzal. Posisi lidahnya gimana? Sambil bersiap-siap melafalkan huruf dzal. Zal di mana makhrajnya? Wadhu wa dzalu wa salil ulya min tarafaihima, menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas kita, tipis-tipis. Gini huruf dzal posisi akhirnya begini. Za. Maka ketika samar dengung sambil bersiap-siap melafalkan dzal, yatima, ngegantung dia. Karena bersiap-siap melafalkan huruf dzal. Ya. Yatima dza maqrabah. Jadi bersiap-siap dia. Ujung lidahnya siap-siap nempel, tapi belum nempel. Karena kan masih dihukum tajwid ikhfanya. Ya.
Cek. Maaf. Oke. Masih ada yang menyamaratakan nggak, teman-teman? Hukum tajwid ikhfa itu bunyi dengungannya adalah dengan cara mengangkannya. Ada nggak? Yatiman za. Ada? Nah, ada nggak? Nah, jadi teman-teman hati-hati ya. Yang punya kalau teman-teman melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki, tidak semuanya dibaca dengan bunyi dengungan eng. Ya, tidak semua hukum tajwid ikhfa itu samar dengungnya dengan eng. Tidak ya. Nah, kita bahas sedikit. Jadi, ketika kita mendapati ada hukum tajwid ikhfa hakiki yang dibaca bunyi konsonan n-nya menjadi samar dan dengung, yang kekuatan dengungnya menjadi bunyi eng, itu kalau ketemu sama apa? Kalau berjumpa dengan huruf qaf dan huruf kaf saja. Misalnya ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan qaf dan kaf, baru dia menyerupai dengungan kekuatan eng. Bedanya kalau ketemunya sama kaf, engnya eng tipis, angka, ingka. Kalau ketemu dengan huruf qaf, engnya tebal. Min qablikum. Di luar itu nggak ada yang dia mendekati eng, teman-teman sekalian. Ya, ini contoh. Masya Allah, sebentar. Nih contoh ya, perhatikan. Nih, misalnya di sini kita mendapati ada nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Maka baru di sini dia menyerupai dengungan eng karena ketemu sama kaf. In kadzaba. Tapi kalau bertemu selain nun qaf dan kaf, maka contoh di sini nggak kita baca muntaha, nggak dibaca makuntum, nggak dibaca begitu, nggak ya gitu, kecuali ketemu sama huruf qaf dan kaf, si karakter dengungannya itu kuat sehingga mendekati bunyi eng. Contohnya tadi in kadzaba min qablikum. Cuman bedanya kalau misalnya ketemunya kaf, dia lebih tipis, ingka. Kalau sama qaf, milqo. Gitu. Ya. Jelas teman-teman sekalian? Yang nonton 1.300, yang share masih 200. Yang 200 berarti orang-orang pilihan. Yang nonton kan 1.300, yang nge-share 200, yang 200 orang-orang pilihan, orang-orang spesial, orang-orang istimewa. Kenapa? Karena ikut menyebarluaskan konten-konten ngaji. Lanjut ya. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini nggak boleh kita baca yatimang za, enggak, karena nggak ketemu sama qaf dan kaf, dengungannya nggak kuat sehingga nggak dibaca dengan dengungan eng. Cukup dibaca yatimang za, ya, yatimang za, teman-teman sekalian. Ya, sebentar ya. Nah, jadi contoh gimana cara jadi gimana caranya kita memastikan apakah dengungan ikhfa kita dia mendekati eng atau tidak? Caranya gampang. Kalau yang dia mendekati eng, contohnya ketika nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan qaf dan kaf, itu kita buka tutup hidung kita ketika dengung. Kalau suaranya hilang, itulah dengungan yang mendekati eng. Contoh, kalau suaranya hilang, itulah dengungan eng tadi, dengungan yang kuat. Kalau ketemu huruf enggak, saya cuma bahas 2 huruf yang dibaca betul-betul eng ketika qaf dan kaf, udah beres. Di luar itu enggak, beres, titik. Mau ketemu fa ke, mau ketemu ta te, mau ketemu ta ke, mau ketemu sa ke, enggak ada yang dibaca mendekati eng kecuali qaf dan kaf. Ya, dah, nggak ada tambahan lain, qaf dan kaf saja, titik. Ya, oke, sip. Nah, jadi kalau misalnya ketemu qaf kaf, dia dengungannya eng. Cara ngetesnya,
suaranya masuk semua ke rongga hidung. Ketika didengungnya ketika didengungkan, buka tutup hidung kita, suaranya hilang, itulah dengungan kuat. Ya. Oke. Ya. Jelas? Nah, contoh. Ing hilang. Ya. Oke, hilang dia suaranya. Kalau misalnya ketemu selain kof dan kaf, nggak gitu kedengungannya. Contoh, yatimang, dia masih ada keluar suara, nggak hilang. Berarti dia dengung, tapi hanya berubah kan? Berarti dengungannya tidak mendekati eng alias bukan dengungan yang kuat. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Yatimang, bukan mang, nggak. Kalau dia suaranya hilang, salah. Yatimang, nggak boleh gitu. Tapi yatimang. Pagi ini teh semangat nggak? Pagi ini semangat nggak nih? Hari libur teh semangat nggak? Coba semangat nggak hari libur ini? Kita udah mau setengah jam. Coba semangatnya nih kayak ngelalap ini. Ya, yuk semangat. Ketika samar dengung, tahan 2 harokat. Ya, yatimadza. Ya, jadi tahan 2 harokat dulu. Ketika samar dengung, dia tidak mendekati eng karena bukan bertemu dengan kof dan kaf. Tahan 2 harokat. Yatimadza maqrabah. Itu ya. Sok atau semangat ya. Sip. Lanjut. Yatimadza. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan baik-baik teman-teman, perhatikan di sini ada huruf apa namanya? Ketika dia tidak berharokat, teman-teman harus tahu nama aslinya. Ya. Oke. Kelihatan kok yang semangat di sini siapa aja kelihatan. Ya, aktivitas teman-teman ya. Siapa yang tap-tap layar, siapa aja kelihatan kok, ya. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Ini namanya huruf dzal, teman-teman sekalian. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah dzal. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ya bilang ini adalah huruf dza. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf dza. Ini namanya dzal. Ya. Bagaimana cara melafalkan huruf dzal ini? Nah, ada 4 hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal. Ya. Nih, perhatikan ada 1, 2, 3, 4. Kesalahan yang pertama, kesalahan yang kedua, dan ketiga itu kesalahan yang besar. Kenapa? Karena kesalahan yang menukar huruf. Kesalahan yang menukar huruf. Kalau kesalahannya sudah tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, maka ini adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena dengan menukar huruf itu merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Contoh, kesalahan pertama pada huruf dzal yang sering kali terjadi adalah tertukar menjadi huruf dal. Ya. Nah, jangan sampai tertukar dengan huruf dal. Karena dari segi pelafalan mereka beda jauh. Nah, biasanya huruf dzal dan huruf dal tertukar dari segi bentuk. Kalau huruf dal, dia nggak pakai titik. Kalau huruf dzal, dia pakai titik. Yang huruf dal bunyinya da, yang huruf dzal bunyinya za. Jangan tertukar nih antara dzal dengan dal. Ya. Oke, cuman beda titik. Jadi makanya banyak yang sering keliru dari segi bentuk. Ya. Lanjutkan lagi. Yang kedua, jangan sampai dibaca menjadi huruf zai. Nah, banyak di antara kita melafalkan zal jadi huruf z, jadi zai. Yatimaza. Nah, ini juga salah besar. Ya. Lalu yang ketiga, jangan sampai tertukar menjadi huruf jim. Ini juga ada yang melafalkan zal jadi huruf jim. Ini salah besar yang ketiga. Yatimaja, nggak boleh ja. Kesalahan 1, 2, 3 salah besar. Ya. Nah, teman-teman juga siapa yang masih menganggap huruf dzal dilafalkan seperti ujung lidahnya digigit sedikit? Ada nggak yang belajar huruf dzal itu dilafalkan dengan cara digigit ujung lidahnya sedikit? Betul nggak? Betul. Seperti digigit. Kalau bahasanya adalah seperti digigit,
Seperti digigit, betul. Tapi kalau betul-betul digigit, maka itu keliru, ya. Kenapa kalau betul-betul digigit keliru? Akan ada sifat yang salah nanti. Dan ini seringkali terjadi, teman-teman sekalian. Ya, maka yuk kita pelajari. Yuk, ya. Saya izin ya, perhatikan. Nih, teman-teman sekalian. Ujung lidah kita ketika kita melafalkan huruf dzal itu dengan cara apa? Bukan digigit, ya, oke, tapi dengan cara menyentuhkan bagian ujung lidah kita, tipis-tipis nempel aja ke ujung gigi sari atas, ya, bukan betul-betul kuat ditempelin, diteken, bahkan digigit, ya salah, nanti ada sifat yang hilang. Dzal memiliki sifat yang namanya adalah rokhwah. Rokhwah artinya mengalir suara. Kalau digigit, rokhwahnya nggak akan ada, berubah jadi syiddah, tertahan suara. Ya, contoh melafalkannya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Za, za, gigi seri bawah gak usah ikut nyapit. Kalau ikut nyapit begini, suaranya nggak akan ngalir. Nggak akan ngalir. Cobain aja, gigit. Da, bunyinya begitu. Makanya banyak yang melafalkan ta'awud, a'udhu, du, bukan du, lu. Harus ngalir karena dzal sifatnya rokhwah. Kalau digigit jadinya nggak akan ada suara yang mengalir. Sifatnya berubah menjadi syiddah. Ya, oke, ya, lanjut. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Jadi bukan da, salah. Sifatnya hilang huruf dzalnya. Iya. Halo? Semangatnya ada pagi ini? Lanjutkan, jangan ini. Ya. Yo. Nah, jadi huruf dzal dilafalkan cukup sentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita. Sebentar ya. Kita cek dulu. Nggak bisa sih. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Sok, teman-teman tap-tap layar dulu aja kalau mau ini ya. Sebentar. Cek semangatnya segimana pagi ini. Ada nggak semangatnya? Sebentar. So, ada semangatnya ini teh. Yo. Coba. Lanjut ya. Sip. Jadi huruf dzal sentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Za, zi, zu, azza. Harus ngalir suaranya ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Sip. Huruf dzal di sini dia berharokat baris atas ya. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya harokat apa? Ya, ngececes semangatnya nih. Ya, nih. Namanya adalah harokat fathah ya. Pokoknya kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat berbaris atas, ini namanya harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun basicnya ketika dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya, maka huruf dzal di sini nggak kita baca zi, nggak kita baca zu, tapi kita baca za. Harus dengan vokal A karena harokatnya fathah, basicnya dibaca dengan vokal A. Ya, oke. Nah, huruf berharokat fathah kalau kita baca dan yang keluar adalah bunyi vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Tipis. Kalau keluarnya vokal A, kalau keluarnya bukan vokal A, ya. Contoh huruf tebal ketika berharokat fathah bunyi vokalnya nggak akan condong pada vokal A teman-teman sekalian. Huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah dia akan terdengar seperti vokal seperti ya. Perhatikan bahasa saya seperti vokal O.
Bukan O plek ketiplek O, enggak. Tapi condong pada vokal O. Contoh, misalnya kita lafalkan so, bo, to, wo. Kenapa ketika berharokat dia tidak terdengar jelas vokal A, tapi malah condong seperti vokal O? Kenapa? Karena dia dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, dia dibaca dengan keadaan yang tebal. Kalau misalnya keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Gitu ya. Maka huruf dzal termasuk ke dalam huruf yang tebal, termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ternyata huruf dzal itu dibaca termasuk ke dalam huruf yang tipis karena vokalnya bukan vokal A, vokal O, tapi vokalnya adalah vokal A. Jelas sampai sini teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Maka dibacanya dza. Oke, ingat kalau kita mendapati ada fathah dilafalkan dengan karakter yang tipis, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Sering kita sebut dengan BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut sedikit senyum. Ya, buka mulut sedikit senyum. Jadi bukan hanya buka mulut za, bukan hanya sekedar membuka mulut za, tapi za. Ada senyumannya sedikit. Za. Biar apa? Biar fathahnya kadar tipisnya terjaga. Karena kan fathahnya ini vokal A, maka dia dilafalkan dengan kadar yang tipis. Kalau huruf-huruf tebal yang tadi terdengar seperti vokal O, dia nggak pakai senyum. So, bo, po, wo, ho. Kalau huruf tipis, wo menjadi za. Nah, dia ada senyumnya sedikit. Ya, gitu. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman sekalian? Ya, biar kita menyempurnakan kadar tebal tipis dari suatu huruf. Ya, jadi bukan yatima za, enggak, tapi za. Gitu. Biar kadar tipisnya terasa, kita analogikan sedikit senyum. Buka mulut, sedikit senyum. Nah, jadi sebenarnya sedikit senyum ini adalah analogi dari kita untuk menyempurnakan sifat tipis dari huruf tipis. Huruf tipis itu punya dua sifat yang akan selalu menyertai huruf tipis. Yang pertama sifatnya istifal. Istifal itu lidah kita datar, rileks seperti ini, nggak boleh ada bagian yang naik ketika melafalkan huruf-huruf tipis. Rileks, nama sifatnya istifal. Yang kedua infitah. Aula tengah lidah atau aula mulut, rongga mulut kita terbuka. Dua sifat tipis tadi kita analogikan dengan sedikit senyum. A, ba, ta, sa. Biasanya lidah kita akan lebih rileks dan aula mulut kita lebih terbuka. Ya, a, ba, bukan o, bo, to, so, tapi a, ba, ta, sa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Yatima za, tipiskan dia, bukan za, tapi za, gitu ya, ditipiskan pelafalan fathahnya. Oke, jelas ya. Lanjutin lagi. Zalnya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita bahas, tinggal za-nya berapa kadar panjangnya. Fathahnya berjumpa dengan apa nih? Berjumpa dengan alif. Ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah yang dia bertegur sapa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Panjangnya, kadar pelafalannya, panjangnya 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Atau boleh teman-teman kalau ada yang sering menyebutkan ini adalah mad asli, boleh, silakan. Ya. Yang betul yang mana? Mad asli atau mad tabi'i? Dua-duanya boleh. Kenapa boleh? Karena mad tabi'i itu bagian dari mad asli. Tapi mad asli ini itu bukan cuma mad tabi'i, maka jawaban umum itu mad asli boleh. Kalau pengen jawaban yang spesifik, ya mad tabi'i. Kenapa? Karena mad asli bukan cuma mad tabi'i. Mad asli itu banyak. Ada mad tabi'i, ya, ada mad silah qasiroh, ya, gitu. Ada yang lainnya, bukan cuma mad tabi'i. Jadi mana yang betul? Dua-duanya betul. Tinggal teman-teman mau jawaban umum, mau jawaban yang lebih spesifik. Jawabannya spesifik mad tabi'i, gitu. Ya, jelas teman-teman sekalian. Lanjut, masih ada semangatnya ini? Ada yang support live ini, ada yang menyebarluaskan live ini, ada yang ikut mendakwahkan Quran ini, ada, nggak cuma sendiri. Siapa yang ikut? Sok, gas, bismillah, ya, gitu. Buat konten-konten baik, kadang-kadang semangatnya kurang kita,
buat konten-konten yang gak bermanfaat, ya tancap gas kita. Jangan kebalik teman-teman, ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid namanya matobi'i. Gitu ya, gitu. Jelas ya teman-teman ya. Salah satu hukum tajwid yang akan sering kali kita temui adalah hukum tajwid namanya matobi'i. Maka kita harus tahu keadaan basic matobi'i itu ada apa aja. Apakah cuman fathah ketemu alif? Ternyata tidak, ada dua keadaan lagi basic matobi'i atau dasar matobi'i itu apa saja? Ada dhammah, ada kasroh. Dhammah pasangannya adalah waw sukun, kasroh pasangannya adalah ya sukun. Tuh, jadi ketika ada huruf berharokat fathah berjumpa dengan alif, maka dia dibaca dua harokat. Ketika dhammah berjumpa dengan waw sukun, maka matobi'i juga dua harokat. Ketika ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, dia matobi'i juga dua harokat. Ya, oke. Maka siapa di antara teman-teman yang membaca hukum tajwid matobi'i kadang-kadang masih suka kepanjangan, kadang-kadang masih suka kecepatan? Ada? Ada nggak? Yang masih suka begitu? Ada nggak? Halo? Nah, sip. Yang masih suka kepanjangan perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan. Pastikan dua harokatnya tepat. Ya, karena sekali lagi saya bilang tadi hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran itu matobi'i. Kalau teman-teman nggak percaya, di ayat pendek seperti ini saja, matobi'i ada dua hukumnya di sini. Ada dua matobi'i di sini. Mana? Fathah ketemu alif. Mana lagi? Nih. Kasroh berjumpa dengan apa? Ya sukun. Ini juga matobi'i. Ya, jadi hati-hati, matobi'i harus diperhatikan dua harokatnya. Gimana caranya biar dua harokatnya konsisten, nggak kepanjangan, nggak kependekan? Bagaimana caranya? Diayunkan. Diayunkannya plus dengan nada. Ya, yatiman dzama. Ya, yang dua harokat ini dua harokat untuk mad nih ya, untuk hukum tajwid mad. Dan nanti di sini ketika ikhfa dia dua harokat juga, tapi ditahan dua harokat lambat. Perhatikan ya. Yatiman dzama qarabah. Jadi diayunkan. Masya Allah. Nah, diayunkan. Yatiman dzama qarabah. Bisa diikuti nggak? Gitu. Kapan belajar bahasa Arab pasti sangat membantu. Saya belum bisa bahasa Arab. Jadi kalau pengen belajar bahasa Arab kepada ahlinya, ya, jangan ke saya. Gitu. Karena saya bukan kapasitasnya di situ. Saya juga lagi belajar bahasa Arab, ya. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab jangan ke saya. Karena apa? Karena nanti menyesatkan kalau saya sok-sokan ngajar bahasa Arab. Ya enggak? Ya saya sampaikan apa yang saya sudah kuasai saja. Oke? Sip. Jadi kita sama-sama belajar. Harus belajar bahasa Arab nggak? Harus. Sama saya juga lagi belajar. Ya. Gitu. Lanjut. Yatiman dza. Jadi ayunkan. Dza. Tuh. Ya. Dza. Itu cara melafalkan dua harokat agar dua harokatnya tepat. Nggak kepanjangan, nggak kependekan. Ya. Nanti kalau sudah terbiasa, matobi itu boleh diayunkan, boleh. Nggak diayunkan, ya boleh. Contoh kalau nggak kita ayunkan. Ya. Nada kita tetap flat. Tapi tetap dua kali ayun kadarnya. Perhatikan. Yatiman dzama. Tuh, tetap dua kali ayun kan? Cuman nggak pakai nada. Yatiman dzama. Tuh. Jelas ya? Paham ya? Gitu. Nanti kalau udah bisa bahasa Arab, insya Allah ya, gitu. Pokoknya saya akan hanya berani menyampaikan apa yang sudah saya ketahui dan kuasai, gitu. Bahasa Arab kalau saya udah tahu, kita coba belajar bahasa Arab bareng-bareng. Saya bantu. Cuman kan saya belum bisa. Ya, belak-belakan aja, belum bisa. Belum mahir, gitu ya. Oke, sip. Lanjut ya. Yatiman dzama, gitu ya. Paham ya? Oke. Jadi bebas teman-teman mau diayunkan matobi'i boleh. Gak diayunkan pun ya nggak apa-apa. Asalkan yang penting itu ini tadi. Dua harokatnya ini terjaga nih. Yang ini nih maksud saya nih. Nah ini yang paling penting. Dua harokatnya terjaga. Mengayun dengan nada itu hanya ikhtiar kita menjaga matobi'i kita. Kadar dua harokatnya nggak kesana kemari. Gitu. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah. Yuk dicoba lagi sekali lagi. Ayunkan ya.
Siap. 1, 2, 3. Bismillah. Yatiman dzama. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ketemu lagi sama huruf ini. Udah tadi kita bahas ya. Kita bahas singkat. Ini namanya huruf mim. Mim dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Gimana? Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Ma mimu am. Ma mimu am. Ambilkan minum mama. Gitu ya. Itu mim. Sentuhkan bibir atas bibir bawah. Tapi jangan sampai terlalu dilipat. Ma mi mu am. Banyak juga di antara kita yang melafalkan mim itu bibirnya terlalu dilipat. Enggak, biasa aja, natural aja, seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Beres. Ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Mimnya di sini berharokat fathah. Ingat ya, kalau ada harokat baris atas, namanya harokat fathah. Bisa jadi dia itu dibaca dengan vokal A, bisa jadi juga dia dibaca dengan vokal O. Kalau keluarnya adalah vokal A, berarti dia termasuk ke dalam kadar pelafalan tipis si fathahnya. Tapi kalau misalnya keluarnya condong seperti vokal O, maka dia adalah huruf yang dilafalkan dengan kadar yang tebal ketika fathah. Ya, paham ya? Oke, berarti mim ini dibaca dengan vokal A atau vokal O ketika berharokat fathah. Mim ini ketika berharokat fathah nggak dibaca mo kan, tapi dibacanya ma kan, dibaca dengan vokal A kan. Nah, kalau vokal A berarti mim adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, nah ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah dibaca dengan karakter pelafalan yang tipis, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Gimana? Bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Ingat nggak dengan cara BMSS? Buka mulutnya sedikit senyum. Jadi jangan sampai cuman begini. Ma ataupun ma, bukan ma, tapi ma ya. Ma ba ma, bukan ba ma fa. Bisa dibedakan atau tidak teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Baik. Kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan, tolong bantu aminkan ya. Ya Allah, semoga teman-teman yang lagi belajar baca Quran, baik offline ataupun online, salah satu ikhtiarnya dengan mengikuti live ngaji di TikTok, dan salah satunya adalah di live di room live ini. Ya Allah, semoga Engkau mudahkan belajarnya, Engkau istiqomahkan dengan Quran, dan kelak Quran menjadi syafaat terbaiknya, salah satunya menjadi syafaat terbaik kita untuk di yaumil akhir, tentunya setelah syafaat tertinggi dari Rasulullah SAW. Aminkan. Tapi ya Allah, aminkan lagi siapapun yang bergerak untuk mensyiarkan konten Quran ini, yang sudah ikut mensyiarkan dan tap layar konten-konten seperti ini, ya Allah, siapapun orangnya, Engkau maha melihat ya Allah, dan malaikatmu tidak akan pernah lengah sedikit pun. Jadikanlah pahala yang lebih untuknya, dan jadikanlah menjadi pahala jariah. Amin. Siapapun yang merasa sudah bergerak untuk itu, doanya itu untuk teman-teman sekalian. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Yatima zama. Senyumnya tipis-tipis aja, bukan enggak. Bukan mo, tapi bukan juga normal aja. Makanya kita tulisnya BMSS, buka mulutnya sedikit senyum, bukan bablas senyumnya, bukan. Ya. Bukan mo, tapi bukan juga jadi me enggak. Ya, tetap vokal A-nya jelas. Ma gitu ya. Yatima zama gitu. Lanjut teman-teman. Nah, di sini kita mendapati ada huruf yang menarik ya. Di sini saya tandai dengan warna hijau dulu. Teman-teman, ini huruf apa? Nama asli hurufnya ya. Yang saya tanyakan nama asli hurufnya. Ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf qaf. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf qaf. Ya, namanya adalah huruf qaf. Huruf qaf itu dilafalkan seperti apa? Nah, qafnya di sini adalah qaf dalam keadaan sumpah. Apa coba kira-kira? Ayo, ini qafnya dalam keadaan apa teman-teman yang lagi nonton 1400, coba nih. Ya. Oke. Apa dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan sukun, ya, dalam keadaan mati.
Ya, oke, terima kasih ya. Biar saya nggak ngomong sendiri ya, kayak lagi ngobrol sama tembok. Ya, teman-teman kan ada ya? Ada. Ya, yuk respon. Qaf sukun, sering kita sebut dengan tanda mati. Nah, ketika qaf dalam kondisi sukun, itu nanti ada sifat khusus atau sifat yang hanya muncul ketika qaf dalam kondisi sukun. Ketika qaf berharokat selain sukun, dia nggak akan muncul sifatnya. Ya, sebelum ke sana teman-teman sekalian. Duh, ya, bentar. Teman-teman, bagaimana cara melafalkan huruf qaf? Kita kenalan dulu bagaimana cara melafalkan huruf qaf, ya. Baru nanti kita bahas ketika qafnya dalam kondisi sukun. Qaf itu setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf. Atau kalau makhrajnya saja artinya tempat keluar. Karena ini bahasanya dalam membaca Quran, makhraj di sini artinya tempat keluarnya huruf. Ya, gitu. Di mana tempat keluar huruf qaf? Nah, ada aturannya, jadi nggak keluar asal. Dia dilafalkan istilahnya dari yang namanya aqsal lisan, yang artinya adalah pangkal lidah atau lidah kita yang paling dalam. Yang mana itu bang? Saya nggak kebayang. Oke, nih nggak usah dibayang-bayangkan, tapi lihat saja ya ilustrasinya. Nih, huruf qaf itu dilafalkan dari pangkal lidah. Ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita. Nah, ketika ke pangkal dia naik menyentuh ke langit-langit. Nah, langit-langitnya yang warna pink. Lihat area berwarna ungunya, ini titik artikulasinya nih. Nah, ya, pangkal lidah kita nempel ke langit-langit yang lunak. Langit-langit yang paling dalam. Nah, sehingga ketika kita lafalkan qo, qi, u, aku, aku. Jadi dia nggak keluar nafas. Ya, jangan sampai ko, ki, ku. Kalau keluar nafas tandanya apa? Teman-teman melafalkannya kurang dalam. Ya, kalau teman-teman melafalkannya terlalu keluar, teman-teman sekalian, izin. Nah, nih, kalau terlalu keluar, lihat, harusnya kan begini ya. Pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang warna pink saja, langit-langit yang lunak. Kalau dia terlalu ke depan, nih, jadinya begini. Tuh, pangkal lidah yang area warna ungunya dia agak maju sedikit ke depan, yang harusnya semuanya nempel ke langit-langit yang lunak, tapi dia sebagiannya malah nempel ke langit-langit pink dan kuning. Langit-langit kuning ini adalah langit-langit keras, maka dia berubah menjadi huruf kaf. Kaf itu punya aliran nafas. Nah, jangan jadi kayak huruf kaf, ko, ki, ku. Enggak, berarti tandanya kalau ada keluar percikan-percikan percikan nafas terlalu kurang dalam, terlalu keluar. Ya, terlalu keluar, kurang dalam. Ya, ko, qi, ku, aku, iku, uku, ko, bukan ko, qi, bukan ki, ku, bukan ku. Jelas teman-teman sekalian nih, perhatikan perbedaan antara qaf dan kaf. Ya, makanya mereka sering tertukar. Kenapa? Karena memang makhrajnya hampir sama. Ya, wal qafu aqsal lisani fauku, tsummal kafu asfalu. Gitu, teman-teman sekalian. Ya, dulu guru saya bilang huruf qaf itu harus nyekluk. Nah, itu juga yang saya ketahui tidak seperti itu. Yang saya ketahui ya, bukan berarti salah, tapi kita tidak mengambil pendapat yang sama seperti itu. Kenapa? Jangan juga berlebihan lebay. Oh, qi, ku nggak bisa ya. Ko, qi, ku nggak jadi. Ko, qi, ku, kul a'udzu birabbil falaq. Nggak gitu juga. Berlebihan. Itu yang saya ketahui. Itu kalau saya begitu disangkanya disebutnya berlebihan, bahasa kitanya lebay. Oh, enggak. Tapi silahkan kalau dapatnya seperti itu, ya selagi ada jalur dan riwayatnya silahkan ambil. Ya, gitu. Oke, jelas ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Ya, maka qafnya di sini dalam kondisi sukun. Dilafalkannya sudah tahu seperti apa, makhrajnya dari mana, tapi sekarang qafnya dalam kondisi sukun. Ketika qaf dalam kondisi sukun, dia punya sifat. Nama sifatnya adalah qalqalah. Ya, pakai qaf, qalqalah bukan qalqalah. Qalqalah. Ya, qalqalahnya berada di tengah kalimat atau bukan pada saat berhenti. Makanya qalqalahnya disebut dengan qalqalah sughra. Apa itu qalqalah, Bang? Kita bahas. Ya, kita agak geser dulu sedikit ini ke sini, lalu kita bahas. Apa itu qalqalah? Teman-teman sekalian, apa itu qalqalah? Nah, ya, di antara 1.000 orang siapa yang aktif nih? Ya, kita lihat, ya. Pantulan. Qalqalah itu memantul atau pantulan.
Sugro itu apa? Pantulan yang kecil, atau kita bisa sebut juga pantulan yang dia ringan-ringan saja ketika dilafalkan. Ya, gitu. Contoh. Jadi jangan sampai tidak dipantulkan. Contoh bacaan yang dia kolkolah tapi tidak dikolkolahkan itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Yatiman dza maqrabah. Nah, enggak makro gitu, enggak. Ya, dia harus dipantulkan, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, harus dipantulkan. Yatiman dza maqrabah. Pantulkan. Kalau enggak pantulkan ya berarti sifatnya ini salah, berarti enggak usah ada sifat qalqalah. Harus dipantulkan. Yatiman dza maqrabah. Maqrabah. Lihat mulutnya, lihat mulut siapa. Ya, dipantulkan. Nanti kita contohkan, tenang aja. Ya, asal sabar. Ya, oke. Nah, jangan sampai tidak dipantulkan. Ya, nah, banyak orang ya sudah melafalkan qaf sukun dengan pantulan, udah bagus, sudah dipantulkan, tapi masih ada dua kesalahan yang menyertainya. Ya, yang pertama, ya, jangan sampai pantulannya pantulannya tertahan. Nah, banyak orang melafalkan pantulan qalqalah itu pantulannya tertahan. Kenapa? Kenapa pantulannya tertahan? Gini loh, gini, perhatikan. Yatiman dza maqrabah. Kenapa harus tertahan begitu pantulannya? Ya, maqrabah, salah. Ya, salah, teman-teman sekalian. Oke, salah dalam arti bahkan bisa menjadi salah besar. Kenapa? Karena kayak seolah nambah huruf hamzah sukun di sini. Nih mulai ngececet semangatnya ini, gaskan lagi, ayo, yuk. Nih, jangan seolah menambah hamzah sukun di sini. Ini bisa menjadi kesalahan yang besar. Ya, oke, maqrabah, enggak salah. Ya, khawatir menambah huruf baru, ingat. Ya, menambah huruf, mengurangi huruf, tertukarnya huruf, bukan main-main. Salah besar. Karena bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Teman-teman sekalian. Makna ayat akan ikut berubah. Ya. Kenapa seolah tiba-tiba ada hamzah sukun di sini? Yuk kita pelajari. Emang ada apa dengan hamzah? Ya, bukan ada apa dengan cinta, bukan. Ada apa dengan hamzah? Ya, nih, perhatikan. Huruf hamzah itu punya berbagai macam sifat. Salah satu sifatnya adalah sifat syiddah namanya. Syiddah itu apa, Bang, maksudnya? Ya, syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Nah, huruf hamzah itu dari segi suara, dia punya sifat namanya adalah syiddah. Nah, sifat syiddah pada huruf hamzah ini akan sangat terasa ketika hamzahnya dalam kondisi apa? Kondisi sukun, kondisi mati. Makanya huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun, dia akan terhentak hurufnya. Contoh. Ya, nih. Misalnya, ya, perhatikan baik-baik. Nih. Ketika hamzah bersekun, huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu akan terhentak, teman-teman sekalian. Di sini ya. Nih, perhatikan. Nih, contoh. Mu di sini berjumpa dengan hamzah sukun. Dia nggak dibaca panjang mu-nya atau dibaca pendek. Musadatun ataupun musadatun, enggak. Tapi mu-nya akan terhentak karena dia berjumpa dengan hamzah sukun. Ya. Musadatun. Ya, contoh ini juga yang bawahnya. Wa yu'tu. Yu-nya di sini akan terhentak karena berjumpa dengan hamzah sukun yang punya sifat syiddah. Ya. Jelas? Paham? Contoh satu lagi di sini. Wa ta'kuluna. Kenapa taknya terhentak? Karena berjumpa dengan hamzah sukun. Wa ta'kuluna. Tuh. Begitu. Iya. Jelas, teman-teman sekalian? Bisa diikuti? Nah, begitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke dalam ayat. Nah, jangan sampai teman-teman nambahin hamzah sukun di sini. Karena pantulan teman-teman kayak ada syiddah hamzahnya. Yatiman dza maqrabah.
Ya, bisa jadi salah besar karena menambah huruf itu merubah struktur kata tuh. Berarti. Ya, paham nggak? Jelas gak sampai sini? Jadi jangan biarkan pantulannya tertahan. Biasa aja, makorobah, jangan di makoro, mako, nggak makorobah. Ya, lalu yang kedua, qaf itu huruf tebal, huruf tipis teman-teman sekalian. Coba, huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka jangan sampai pantulannya tipis. Nah, saya tulis di mana ya? Ini udah agak penuh nih tulisannya nih. Nih ya, jangan sampai pantulannya dibaca tipis. Contohnya gini. Yatiman dza maqrabah. Bukan mak, tapi maqo. Maqrabah. 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 Yatiman dza maqo. Bukan mak. Bukan mak, tapi mako. Bunyi vokalnya bukan ketika keluar vokal tebal itu bukan ke e, tapi antara o dan u. Mako, makorobah. Ya, oke, bukan make. Berarti dia kurang tebal. Yatiman dza maqrabah. Nah, gitu. Jelas sampai sini? Ya, bisa diikuti teman-teman sekalian? Bisa difahami nggak? Bisa difahami nggak? Baik. Baik, ya, kita lanjutkan kembali. Nih, silahkan mau difoto dulu silahkan. Kita sengaja belajarnya pelan-pelan, ya, gitu. Bang, kenapa dijelaskan istilah-istilahnya? Bukankah ibu-ibu akan lebih ribet? Tapi saya harus sampaikan ini. Gimana? Coba aja teman-teman kalau belajar sama guru-guru ngaji, ya. Kalau dia betul-betul terstruktur itu akan dibahas yang begini-beginian, akan dibahas makhrajnya, tempat keluarnya, sifatnya. Gitu. Nggak ada jaminan ketika kita tidak membahas istilah ini teman-teman akan langsung paham. Nggak ada jaminan teman-teman. Faham itu dari Allah, bukan bagaimana dari kita penyampaian kita. Sok teman-teman mau dibahas secara singkat saja. Nggak usah kita bahas sifat huruf dan yang lain-lainnya, nggak perlu. Ya, langsung aja asal baca atau mau gimana? Sok aja teman-teman silahkan pikirin. Ya, karena target yang saya kejar itu bukan membuat teman-teman paham. Bukan. Fahaman dari Allah. Kalau kita ngejar teman-teman paham, ketika teman-teman tidak paham kita akan kecewa. Karena yang kita cari cuma hasil aja, bukan bagaimana proses yang kita maksimalkan. Gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, yatiman dza maqrabah. Ya. Oke. Yatiman dza maqrabah. Sip. Saya minum dulu ya. Sok, kalau masih ada semangatnya teman-teman silahkan share dan tetap layar. Kalau ada semangat ya, kalau nggak ada nggak usah, ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Gitu ya. Jadi kenapa istilahnya tetap kita sampaikan? Kalau tipis itu istilahnya apa? Tapi bukan berarti teman-teman harus hafal. Pahami konsep. Ya, gitu. Kenapa kita tetap menyampaikan ini? Adapun yang tidak pun nggak apa-apa. Ya. Tapi yang kita kejar di sini bukan membuat teman-teman paham. Ya, paham itu Allah akan kasih dengan sendirinya. Kalau Allah mau, Allah bahkan nggak kita belajar pun Allah bakal kasih. Cuman mau nggak sih kita belajar memahami lebih jauh? Mau nggak sih kita belajar sedikit-sedikit? Itulah. Karena itu yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Maka itu yang kami sampaikan pula. Gitu, ya. Walaupun makanya kita istilahnya kita bahas. Contohnya kita praktekkan seperti ini. Biar apa? Biar maksimal belajarnya, bukan biar paham. Ya. Lanjut, yuk sok digaskan terus semangatnya, tuh ngececes lagi. Ya, turun lagi. Yuk.
Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ro. Teman-teman, teman-teman kendor sedikit ngaruh, ya. Ngaruh sama algoritma TikTok. Ngaruh. Teman-teman tuh di sini sedang mengupayakan bareng-bareng kita. Ya, teman-teman kendor sedikit, kendor semua. Ya, ini namanya adalah huruf ro. Huruf ro ini nama aslinya ro. Jadi memang nama aslinya adalah huruf ro. Bagaimana cara melafalkan huruf ro ini teman-teman sekalian? Huruf ro ini dilafalkan, pahami dulu di mana huruf ro dilafalkan. Ya. Nah, huruf ro itu dilafalkan dari mana? Dari bagian ujung lidah. Tapi bukan ujungnya banget. Tapi dari bagian punggung lidah. Ya. Jadi huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah tapi bukan ujungnya banget. Tapi dilafalkan dari bagian punggung lidah. Ya. Warra yudanihi li dhahrin adkhulu. Di mana punggung lidah itu? Ya. Nah, sebentar. Ininya harus kita cari dulu nih. Saya lupa nih, mana nih? Ilustrasinya saya lupa di mana. Bentar ya. Bukan yang ini sih. Sebentar ya. Kita cari dulu, lupa teman-teman sekalian. Sok, yang menungguin sok. Yang mau keluar sok. Enggak, yang saya nyari dulu ya. Mana ya? Sebentar. Enggak sih, enggak ini enggak sih. Sabar ya. Ilustrasinya kemarin saya soalnya habis dipakai semua ini alat-alatnya untuk offline, jadi hilang. Ya, teman-teman kendor sedikit, turun tuh semua. Oke. Wah, saya cari dulu teman-teman ya. Nggak nemu nih. Oke, kita lihat dari sini aja. Oh, kelihatan. Tinggal sedikit turun dia. TikTok. Ya, perhatikan teman-teman sekalian. Nih, ya. Huruf ro itu bukan dilafalkan betul-betul dari ujungnya sini. Bukan. Tapi dari bagian ini nih. Nah, bagian ini disentuhkan ke langit-langit di atasnya. Ya. Habis ini kita beres aja deh. Perhatikan. Ya. Nah, ujung lidahnya bukan ujungnya banget. Bukan ujungnya banget. Tapi bagian punggung lidahnya. Ujung lidahnya itu dia malah membuat celah sedikit. Nah, itu disebutnya furjah. Bukan bukan ujungnya banget. Tapi punggung lidahnya. Ya, udah habis huruf ro beres, kita selesai ya. Oke, lanjut. Jadi dari punggung lidah, bukan dari ujungnya banget. Ya, ujungnya itu nggak nempel. Ujungnya banget itu tidak nempel, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, oke. Nah, gitu. Oke, Ustadz mau tanya. Saya ngajarin anak usia 5 tahun tapi artikulasinya belum jelas. Nggak apa-apa, lafalkan terus aja. Ya, dibantu terus aja. Cadel itu gimana? Latih terus, contohkan yang betul. Beres. Ya, gitu. Lanjut. Yatima dza maqra. Ya. Lanjut lagi. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah jangan sampai getarannya terlampau berlebihan. Ya.
Jangan sampai getarannya terlampau berlebihan. Yuk, teman-teman semangat atuh ya. Oke, jangan sampai getarannya berlebihan. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf ro adalah getarannya berlebihan. Ro, ri, ru, salah. Tapi bukan salah besar ya. Gitu. Tidak sempurna. Ro, enggak. Tapi ro, ya. Karena kenapa nggak boleh berlebihan? Ya, karena dia punya sifat namanya takrir. Takrir itu apa? Takrir itu dia bergetar, namun bukan dengan getaran yang berlebihan. Warro wabitakririn juil, dia punya getaran tapi bukan getaran yang berlebihan. Gitu ya. Ro, ri, ru, er, ir, ur. Getarannya nggak berlebihan, bukan ro, ri, ru, er, ir, ur, nggak. Jadi getarannya sedikit, tapi walaupun sedikit tetap tegas, lugas, dan jelas. Bukan dibaca juga ro, ri, ru, tapi bukan juga dilafalkan dengan getaran yang hilang. Ro, ri, ru. Oh enggak, tetap ada getarannya, tapi walaupun sedikit, dia tidak terlalu berlebihan, sedikit saja, tapi tetap tegas, lugas, dan jelas. Bukan berarti jadi hilang getarannya. Ro, ri, ru, er, er. Bedanya punggung lidah sama ujung lidah gimana? Liatin nggak tadi contohnya? Lihat nggak contohnya tadi seperti apa? Ujung lidah tuh ini. Punggung lidah. R. Ujung lidah ini. Punggung lidah R. 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 Ya. Oke. Lanjut. Nah, sok dipraktekkan ya. Sudah saya contohkan. Yatiman dza maqra. Dah, beres ya. Satu lagi ya, tebal tipisnya ya. Oke, perhatikan. Nggak usah lama-lama deh pagi ini. Lanjut. Ro di sini dia berharokat baris atas. Perhatikan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ketika dia berharokat baris atas, ya, gitu. Oke, pokoknya kalau teman-teman pengen lanjut lebih lama lagi, tunjukkan semangatnya, ya. Oke, gitu aja. Kalau teman-temannya nggak semangat, kita rehat dulu saja, istirahat, break dulu aja, ya. Oke, ini terakhir yang saya bahas. Bisa lanjut kalau teman-temannya kelihatan semangatnya, ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan di sini huruf ro dia berharokat baris atas atau fathah. Basicnya huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah itu dibaca basicnya dengan vokal A. Ya, tapi kenapa huruf ro nggak dibaca ra? Kenapa ketika ro dilafalkan berharokat fathah dia dibaca condong pada vokal o, seperti vokal o? Kenapa? Bukankah basic fathah itu a, mako, ma, tapi kenapa ketika huruf ro jadinya ro bukan ra? Karena huruf ro termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, oke. Nah, huruf yang tebal itu, teman-teman perhatikan, ya, huruf yang tebal itu ketika dia dibaca dengan keadaan yang tebal, dia dibaca seperti vokal O, vokal A-nya nggak ada, condongnya pada vokal O, ya, oke, sip, ya. Nah, kalau dia vokal A, dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tipis, ya, jelas ya. Nah, begitu. Yuk. Nah, maka perhatikan di sini teman-teman sekalian. Huruf tebal itu kenapa keluarnya vokal O? Ya, kalau vokal A kan tipis, tapi kenapa huruf tebal itu harus mengubah vokal A menjadi O ketika fathah? Kenapa nggak disamain aja? Gitu. Ya, teman-teman. Karena ya, dia punya sifat namanya adalah istilah. Saya juga agak santai aja kalau gitu ya. Oke, saya agak santai aja. Itu ya, istilah. Istilah itu adalah kondisi di mana huruf tebal akan terdengar tebal. Kalau huruf tebal nggak ada sifat istilah, dia nggak akan tebal. Istilah itu apa? Istilah itu adalah sering kita sebut dengan PLN. Ya. PLN. Apa itu PLN? Pangkal lidah naik. Ya. Jadi pangkal lidah, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini adalah ujung lidah kita,
Ini adalah tengah lidah kita, ini adalah, nah, lidah terdalam kita ini. Nah, pangkal lidah tuh ini, yang ini. Ya, pangkal lidahnya naik ketika huruf-huruf tebal. Nah, karena pangkal lidah naik ketika vokal A mau keluar, ya, ketika vokal A mau keluar, ya, jadinya vokal O, jadinya seperti vokal O karena impact pangkal lidah naik. Kalau pangkal lidahnya gak naik, alias begini, istifal ini punyanya huruf tipis, maka keluar seperti vokal A. Sip, beres ya. Pagi ini agak kurang semangat. Yuk, kita baca bareng-bareng habis itu beres. Ya. Kita baca. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Jadi, jangan ada monyong-monyong. Ya, jangan ada monyong-monyong. Vokal O tidak dihasilkan karena monyongin mulut. Yatiman dza maqro, maqro, bukan makoro, ro. Nggak ada vokal-vokal monyong begini. Huruf yang dibaca monyong, huruf yang dibaca muncung, ya, monyong begini. Itu kalau misalnya harokatnya doma u, baru monyong dia. Wau, baru monyong. Wawi, wu, bau, itu baru monyong. Tapi kalau huruf tebal, ya bukan ro, so. Yatiman dza maqro, gak perlu pakai monyong. Vokal O itu dihasilkan karena pangkal lidah kita diangkat. Ya, jadi bukan karena efek monyongin mulut. Ya, makanya sudah kita bahas tadi ya. Ini sudah kita bahas, hukum tajwid ikhfa sudah kita bahas ya. Yatiman dza maqro. Ya. Oke. Lanjut. Sok, bonus lagi ya. Ini ada huruf bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik satu di bawah. Ini namanya adalah huruf ba. Kalau titik satunya di atas mangkok itu namanya adalah huruf nun. Kalau titik satunya di atas mangkok itu namanya huruf nun, tapi kalau titik satunya di bawah mangkok itu namanya adalah huruf ba. Jangan tertukar. Ya. Oke, nah, bagaimana cara melafalkan huruf ba? Huruf ba dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Gimana cara melafalkan huruf B? Sentuhkan bibir atas, bibir bawah. Ya, babi bu ab, baba bibi bubu ab. Ya, ya, lanjut. Ba-nya di sini dia berharokat baris atas, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ingat, kalau dia berharokat baris atas namanya harokat apa? Harokat fathah. Ya, harokat fathah itu bisa dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Kalau vokal A termasuk ke dalam huruf yang tipis, kalau vokal O termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka ba di sini hurufnya tipis atau tebal? So, coba. Tipis. Baik, ya. Karena dia dibaca dengan vokal A. Ya, teman-teman sekalian. Halo, assalamualaikum. Sip, gitu beres ya. Kita cukupkan aja dulu Yuk baca bareng-bareng satu huruf lagi nanti. Ya, kita baca. Habis ini kita beres dulu. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Jangan sampai ba. Huruf-huruf tipis vokal A-nya bukan ba, tapi ba. Ingat BMSS tadi. Buka mulut, sedikit senyum. Baik, shadaqallahul azim.